Oke, jadi ini adalah, subbab dari, subbab ya, berarti subbab ya, subbab dari, materi atau pokok bahasan, eee, keseimbangan kimia ya. Jadi 14.1 sampai, kita lihat sampai 14.4. Apa itu yang akan kita bahas, kita lihat, satu persatu. Jadi, pertama, apa yang dimaksud dengan keseimbangan dinamis? Ini saya mungkin, akan selalu mengatakan keseimbangan ya, walaupun di, slide-nya tertulis kesetimbangan. Kita sebenarnya sudah sepakat namanya adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan dinamis, kalau misalkan saudara mencampurkan, suatu reagen gitu ya di dalam, gelas kimia misalkan atau di dalam, apa namanya, Erlenmeyer mungkin ya, saudara pernah tahu kan namanya Erlenmeyer, peralatan gelas kimia gitu ya, tempat terjadinya reaksi kimia, gelas kimia atau beker gelas ya. Kalau kita campur, suatu zat larutan gitu misalkan, larutan dengan larutan, maka, pasti kalau ada reaksi kimia ya, reaksinya terjadi gitu kan, reaksi kimia reaksi terjadi. Misalkan yang paling sederhana ya asam HCl misalkan ditambahkan NaOH gitu ya, paling mudah. Akan menjadi, NaCl, larutan NaCl ya dalam fase aqueous dan, H2O, air ya. Tetapi untuk beberapa reaksi lainnya, misalkan reaksi apa ya, ya reaksi lah, nanti ada reaksi dalam larutan juga misalkan. Itu seolah-olah reaksinya terjadi pembentukan produk ya, misalkan pembentukan produk. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopik, misalkan kita ukur konsentrasinya, itu akan tetap ya selama pengamatan, sekian lama gitu. Misalkan saya amati dari, waktu, T sama dengan 0 misalkan, reagennya gitu ya, misalkan, reagennya dari, reaktan, kemudian di produknya kita hitung konsentrasi produknya itu akan selalu konstan nantinya, ya. Nah, itu bisa dianggap misalkan reaksinya berjalan secara searah atau secara, pembentukan, reaktan. Tapi jika kita punya mikroskop misalkan, maka ternyata apa yang terjadi di situ, ada beberapa produk yang berubah kembali menjadi reaktan, dan ada juga reaktan yang terus membentuk produk. Jadi reaksinya seolah-olah selesai. Jadi kita ukur konsentrasinya, kita lihat sifat-sifat, makroskopiknya, misalkan konsentrasi itu, tetap ya, kita ukur dengan titrasi misalkan itu tetap. Tapi kalau kita punya alat lebih canggih lagi, misalkan kita punya mikroskop gitu ya, misalkan ya, itu kita bisa melihat bahwa yang namanya, reaksi itu akan berjalan secara dinamis, di mana ada reaksi yang, berjalan ke arah, reaktan, atau ada juga reaksi yang berjalan ke arah produk. Jadi walaupun konsentrasinya tetap, tapi di dalam secara mikroskopik itu semuanya akan terjadi secara dinamis. Perubahan itu akan terjadi secara dinamis. Nah, notasinya adalah, menggunakan ini ya, panah ganda. Sebetulnya menurut saya lebih tepat ke yang kanan ini ya, yang panah yang sebelah kanan. Panah yang kiri itu sebenarnya untuk yang resonansi, itu untuk kimia organik nantinya. Ini biasanya struktur resonansi. Tapi yang di kanan itu yang lebih ke arah reaksi kimia. Jadi yang menurut saya yang lebih tepat yang sebelah kanan ya. Panahnya 1,5 di atas, 1,5 di bawah seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan, reaksi yang bersifat, dinamis atau reaksi keseimbangan, itu kita biasanya gunakan notasi panah, 2 ini, panah double ini, panah ganda ini. Nah, notasinya, konvensinya adalah ke kanan ya. Kanan itu namanya produk, ya. Konvensinya seperti itu. Kemudian yang sebelah kiri, ke arah kiri adalah ke arah reaktan atau reaksi, ya. Jadi kita sebetulnya boleh mau naruh mana yang di sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Tapi konvensinya adalah karena itu adalah produk, ya.
kiri adalah reaktan, seperti itu. Karena kalau reaksi keseimbangan ini, reaksi bolak-balik ini, reaksi yang bersifat, reversibel itu seolah-olah kita udah nggak tahu lagi yang namanya, produk yang mana yang namanya reaktan. Kenapa? Karena reaksinya berjalan secara dua arah gitu kan. Tapi kalau kita tuliskan dalam notasi persamaan kimia, maka sebelah kanan adalah ke arah produk, sebelah kiri adalah ke arah, reaktan, seperti itu. Atau reaksi maju ya, reaksi maju itu reaksi pembentukan produk ke kanan, reaksi, penguraian produk atau reaksi pembentukan reaktan, ya kan aneh kan reaksi pembentukan reaktan gitu kan. Atau sebetulnya reaksi, balik ya, itu adalah ke kiri, tapi konversinya seperti itu. Nah, ini misalkan adalah, reaksi, penguraian, asam asetat ini ya, di dalam air ya. Kalau kita lihat secara makroskopik, setelah beberapa saat nanti kita bisa, ukur konsentrasi H plusnya, H3O plusnya, dan konsentrasi C2H3O minusnya itu akan tetap pada suatu keadaan jika kita ukur dalam waktu yang lama. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopik, maka ada yang reaksinya akan bisa berjalan ke kiri maupun ke kanan seperti itu. Dan ciri-cirinya adalah nanti sebetulnya bahwa yang namanya konsentrasi awal itu tidak akan selalu nol sebenarnya. Jadi kalau terjadi reaksi keseimbangan, walaupun kita bisa pastikan stokiometriknya, jumlah stokiometriknya, maka yang terjadi adalah konsentrasi awalnya atau konsentrasi reaksi ya itu tidak akan habis kalau reaksi ini terjadi keseimbangan. Contohnya, ciri-cirinya salah satunya adalah reaksi ini tidak akan habis. Gitu. Jadi misalkan saudara punya konsentrasi awal CH3COH itu yang sebelah kiri itu 0,01 molar dimasukkan ke dalam air, kan airnya berlebih kan. Saudara juga mungkin sudah belajar stokiometri ya. Kalau airnya berlebih, maka kan seharusnya si CH3COH itu kan akan habis, konsentrasinya akan nol. Tetapi kalau keseimbangan, yang bereaksi hanya sebagian saja. Bagaimana kita tahu berapa reaksi yang tersisa itu nanti ada juga ciri-cirinya atau caranya. Nah, keseimbangan apa itu artinya? Nah, kalau sudah terjadi reaksi keseimbangan, maka kecepatan produk yang dibuat atau laju reaksi produk yang dibuat itu akan sama dengan laju reaksi yang dikonsumsi untuk membentuk reaktan. Jadi sama-sama laju reaksinya sama. Ini lagi-lagi saya skip kinetikanya ya, karena sebenarnya untuk dapat tahu ini mungkin saudara juga harus tahu kinetikanya yang akan disampaikan nanti ya sebetulnya. Tapi lebih detail. Tapi ini saya rasa ini cukup pengetahuan SMA saja saya rasa sudah cukup tentang laju reaksi ini, di mana yang namanya laju reaksi itu harus sama untuk laju pembentukan produk dan laju penguraian produk atau laju pembentukan reaktan seperti itu. Nah, ini yang mungkin saudara mahasiswa sering lupa. Apa bedanya antara konsentrasi dengan laju reaksi? Dulu sering saya mendapati mahasiswa itu salah ya, bahwa kalau terjadi keseimbangan, konsentrasinya itu sama. Itu salah itu. Yang sama apa? Yang sama adalah laju reaksinya. Seperti itu. Yang sama adalah laju reaksinya. Apa ciri-ciri perbedaan antara laju reaksi dengan konsentrasi ya? Saudara bisa lihat dari grafik di gambar ini. Nah, yang garis di atas itu adalah laju penguraian dari reaktannya atau laju pembentukan produknya. Yang di bawah itu adalah laju atau konsentrasi dulu, sorry saya salah. Yang pertama yang di atas adalah konsentrasi dari produknya
reaktannya N2O4 itu. Kemudian yang garis biru itu adalah konsentrasi dari NO2-nya. Nah, kita lihat ya bahwa di awal itu konsentrasinya kan berbeda. Ya. Yang awalnya itu yang hanya ada si N2O4-nya saja. Yang bawah NO2-nya itu nilainya 0 ya karena dia tidak ada NO2 di awal ya, konsentrasi 0. Konsentrasinya berbeda jelas. Nah, tapi seiring berjalannya waktu akan terjadi pembentukan NO2, maka konsentrasi NO2-nya akan naik kan secara waktu kan, seperti itu. Nah, N2O4-nya juga akan terkonsumsi ya, betul ya. N2O4-nya akan terkonsumsi, akan habis. Maka bukan habis, akan terkonsumsi, akan dipakai untuk membentuk NO2 seperti itu. Otomatis konsentrasinya menurun. Tapi ada suatu keadaan di mana konsentrasi itu akan selalu tetap setelah beberapa saat. Itu yang disebut sebagai terjadinya keseimbangan, ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini apa yang kita bisa lihat? Konsentrasinya akan berbeda kan di produk akhirnya, di produk setelah terjadinya keseimbangan itu. Kalau datar itu kan berarti kan konsentrasinya akan tetap kan selama rentang waktu kan tertentu ya. Sampai waktu tak berhingga lah, sampai bertahun-tahun mungkin ya, itu akan selalu tetap. Tapi kalau kita lihat di situ bahwa konsentrasinya berbeda ya, konsentrasinya berbeda. Mungkin yang N2O4 itu lebih tinggi, masih lebih tinggi dibandingkan dengan NO2 mungkin ya. Tapi apa yang kita lihat di situ? Kalau kita punya datar seperti itu, grafik datar seperti itu, maka kemiringannya kan atau gradiennya itu 0 kan kalau dari matematika, ya. Kalau dari matematika kemiringannya adalah 0, gradiennya itu 0. Yang artinya apa? Laju reaksi itu kan adalah perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu ya. Itu kalau dari SMA ya. Konsentrasi itu kan perubahan terhadap waktu kan. Perubahan terhadap waktu. Nah, kalau perubahan terhadap waktunya 0, berarti kan gradiennya 0 atau grafik kita itu seperti datar seperti itu. Nah, itu terjadi saat terjadinya keseimbangan seperti itu. Ini yang harus kita perlihatkan. Kalau kita punya grafik konsentrasi terhadap waktu, maka saat datar itu, saat grafik itu datar, saat konsentrasi masing-masing reaktan dan produk itu tidak berubah lagi terhadap waktu, maka itu kita sebut sebagai sudah terjadi keadaan keseimbangan. Sebelum garis yang putus-putus itu kemungkinan masih terjadi pembentukan dan penguraian produk seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita plotkan laju reaksi terhadap waktu bagaimana? Nah, nanti kalau terjadinya kalau kita plotkan laju reaksi terhadap waktu, baru kita akan ketemu garis yang berhimpit, akan ketemu garis yang sama. Kalau kita gambarkan gradiennya ini, nanti kita akan lihat bahwa gradiennya akan 0 seperti itu ya. Laju reaksinya akan 0 di situ. Satunya negatif, satunya positif. Nanti kita saudara coba saja dulu misalkan. Ini bisa diukur secara eksperimen, kita bisa mengukur konsentrasi dari N2O4 dengan ada alatnya atau konsentrasi dari NO2-nya juga ada alatnya misalkan. Nah, saat konsentrasi tetap itu kita sebut sebagai keadaan keseimbangan atau keadaan equilibrium. Sekarang kita lihat jika ini kan kimia itu kan sebenarnya saat ini kita masih berbicara pada skala laboratorium dulu lah, skala mikro atau skala percobaan di laboratorium dulu. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem reaksi itu, ya, reaksi atau keseimbangan itu akan terjadi jika kuantitas-kuantitas di dalam itu tetap gitu. Contohnya tadi adalah konsentrasi salah satunya dan laju reaksi. Itu akan tetap jika semuanya tidak ada berubah lagi secara makroskopik, konsentrasi ya terutama, itu
itu kita bisa katakan bahwa, reaksi itu sudah, terjadi secara keseimbangan. Nah, baik dari kita mulai dari, reaktan dan, produk manapun ya, itu, kita akan, mendapatkan, komposisi yang sama dengan, kondisi yang sama. Misalkan kita pengen, konsentrasi awalnya sekian, itu baik dari produk maupun dari reaktan, karena itu keseimbangan kan tadi kita katakan bahwa kalau sudah ngomong keseimbangan itu sebetulnya kita sudah tidak bisa baur lagi apakah, produk itu menjadi reaktan atau reaktan menjadi produk, tapi yang penting adalah notasinya dulu ya, ke kanan dan ke kiri itu. Eee, Akhirnya nanti pada saat akhirnya itu akan, memiliki kuantitas yang sama ya, jika keseimbangannya tercapai di situ. Oke, jadi ini tadi saya ulangi lagi seperti itu. Ini, apa ini, nah, ada suatu kuantitas tadi yang akan, menyatakan apakah sistem ini sudah terbentuk keseimbangan atau belum. Ada suatu kuantitas ya, ada suatu kuantitas yang menyatakan bahwa jika, sistem ini terjadi keseimbangan itu sudah terjadi atau belum, seperti itu. Yang kita sebut sebagai quotient, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya quotient itu ya. Nah, jika, kita bisa hitung nilai quotient-nya, maka kita bisa prediksi apakah sistem ini terjadi keseimbangan atau ke arah mana sistem ini akan, mengalami keseimbangan. Itu nanti juga ada aplikasinya sebetulnya, nanti mungkin saya kalau sempat ya, saya kasih tahu aplikasinya, keseimbangan itu untuk apa gitu ya, aplikasi keseimbangan. Nanti dengan, memprediksi nilai-nilai ini, dengan memprediksi kuantitas-kuantitas ini, maka kita akan bisa memprediksi juga, sistem ini sudah terjadi keseimbangan atau, belum. Ini juga Saudara, kalau saya, selalu katakan untuk mahasiswa teknik pertanian gitu ya, misalkan, teknik pangan ini ya, saya mungkin, bayangan saya adalah misalkan Saudara punya, suatu reaktor untuk mengkonversi gula menjadi alkohol gitu ya, saya nggak tahu. Oke, kira-kira salah satunya itu ya mungkin ya, itu nanti kita bisa prediksi kalau kita ingin alkoholnya lebih banyak gimana caranya gitu, kira-kira seperti itu, kira-kira ya. Yang lainnya mungkin, pupuk gitu, memproduksi pupuk gitu kan, kalau pupuk kan ya dari senyawa-senyawa tertentu itu, gimana caranya supaya kita mendapatkan pupuk yang, banyak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, dengan pengetahuan seperti ini nanti di dunia industri atau di dunia aplikasi pun akan, bisa, bermanfaat seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau Saudara belajar, kimia dulu kan pasti ada yang namanya, koefisien stoichiometrik atau koefisien angka di depannya itu ya. Itu menjadi, eksponen atau pangkat untuk setiap, zatnya, setiap senyawanya. Jika Q tidak sama dengan K, maka sistem tidak terjadi dalam keseimbangan. Nah, quotient dan, eee, tetapan keseimbangan, equilibrium konstan, tetapan keseimbangan, ya. Bagaimana bentuk ekspresinya? Ini tidak, tidak spesifik untuk tidak spesifik. Jadi ini berlaku umum sebetulnya, berlaku untuk, berbagai macam, reaksi. Nah, misalkan kita punya reaksi keseimbangan dengan, zat kimia A, B, C, D dengan koefisien, stoikiometrik masing-masing A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu ya. Nah, kita bisa hitung yang namanya tetapan keseimbangan dulu, atau kita bisa hitung namanya quotient, itu quotient suatu reaksi, Q simbolnya, dengan menghitung konsentrasi masing-masing dari,
reaktan dan produk, ya, pada saat itu. Jadi quotient itu adalah pada saat itu gitu loh, pada saat kita, hitung Q-nya gitu ya. Misalkan saya punya T sama dengan 0 gitu ya. Itu kan, misalkan, produknya masih 0, kemudian reaktannya sekian, molar gitu ya misalkan. Maka otomatis Q-nya kan 0 gitu kan, ya. Itu adalah pada saat itu, pada saat, pengukuran pada saat T sama dengan, tertentu gitu ya. Itu kita simbangkan dengan Q atau quotient ya. Nah, kalau kita lihat dari reaksinya seperti ini, kita tuliskan notasinya seperti ini, maka Q-nya adalah, saya yakin saudara juga sudah hafal ini, konsentrasi, produk itu di bagian pembilangnya ya. Tapi masing-masing konsentrasi itu harus dipangkatkan dengan koefisien stoikiometriknya. Karena C itu koefisiennya C, maka konsentrasi C harus dipangkatkan dengan C, kemudian konsentrasi D harus dipangkatkan dengan D, dibagi dengan konsentrasi A pangkat A dan konsentrasi B pangkat B. Ini kalau misalkan reaksinya, semacam ini. Dan ini tadi saya juga, dikatakan di awal ya, bahwa saat ini mungkin ruang lingkup kita adalah, sementara dulu ya, itu adalah reaksi-reaksi di dalam fase larutan ya, jadi zat-zat terlarut. Jadi konsentrasi itu saya tidak akan, mendefinisikan ya, saya rasa saudara sudah tahu konsentrasi apa, mol per volume ya, mol per volume itu ya. Jadi konsentrasi adalah, jumlah mol dibagi volume, ruangannya atau volume, larutannya ya, seperti itu. Jadi, ini adalah konsentrasi. Jadi kita bisa melihat Q, jadi bedanya Q dengan K, Q itu saat tertentu, saat sebelum terjadi keseimbangan, atau bahkan saat sudah keseimbangan. Tapi definisi Q itu adalah saat, kita mengukur konsentrasi saat itu juga gitu loh, saat itu gitu loh. Maka kita akan peroleh nilai Q-nya. Nah, contohnya bagaimana? Saudara silahkan lihat. Oh, ini gas, oh ternyata contohnya adalah gas. Gimana, menuliskan Q-nya tadi, quotient-nya? Saya rasa ini juga, saudara nggak ada yang nggak tahu ya, konsentrasi N2O4 dibagi konsentrasi NO2 kuadrat, seperti itu. Ya. Kalau di bawah juga sama sebetulnya, walaupun ini kalau sudah berpengalaman yang reaksi kedua itu bukan reaksi keseimbangan jelas. Reaksi satu arah itu pasti ya. Karena apa-apa yang direaksikan dengan oksigen biasanya searah, nggak ada yang dua arah. Nah, tapi kita lihat dulu bahwa konsentrasi CO2 kuadrat ya, dibagi konsentrasi CO kuadrat bagi konsentrasi O. Ya. Ini adalah bentuk dari Q-nya, quotient-nya. Nah, kalau gas bagaimana ya? Sama saja sebenarnya. Konsentrasi gas itu adalah konsentrasi atau jumlah mol dari gasnya dibagi volume ruangannya kan, kalau gas itu. Kalau konteksnya adalah gas, maka Q-nya adalah atau konsentrasi dari gasnya adalah mol dibagi wadahnya, volume wadahnya. Kalau larutan maka jumlah mol dibagi volume larutannya ya, volume larutan kan ada pelarut dan terlarut ya. Seperti itu. Nah, ini juga semuanya gas, maka Q-nya juga tinggal bentuknya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya rasa. Nah, ini cepat ABCD. Saya rasa nggak ada yang nggak tahu semua ya. ABCD. Yang apa? Apa? Ya, nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang nggak tahu, ada kalau ada yang nggak tahu bilang aja sekarang. Ya, yang A ya. Oke. Nah, tadi kan kita punya ungkapan yang namanya quotient. Itu adalah jika kita hitung Q-nya itu saat itu juga, saat
tertentu ya, saat kita ingin tahu aja ibaratnya. Nah, sekarang ada suatu konstanta keseimbangan di mana itu nilainya akan selalu tetap berlaku, tetap pada kondisi yang sama. Dalam hal ini kondisi yang sama adalah temperatur ya. Pada temperatur yang sama ada suatu nilai yang disebut sebagai nilai tetapan, keseimbangan ya. Nilai yang disebut sebagai nilai tetapan ini akan selalu sama nilainya. Berbeda dengan Q, Q itu akan berbeda, sebagai fungsi waktu ya. Q tadi itu, quotient tadi itu akan, nilainya akan berbeda tergantung waktu pengamatan kita. Tapi yang namanya K, tetapan itu akan selalu tetap pada kondisi yang sama. Dalam hal ini kondisinya adalah, temperatur yang sama. Nah, jika terjadi keseimbangan, maka Q-nya akan mencapai K, mencapai tetapan keseimbangan. Jika kita ukur Q terus sampai, mungkin, 1 jam gitu ya, dari 0 jam sampai 1 jam, maka Q itu akan selalu tetap juga pada suatu kondisi. Nanti pada saat Q-nya akan tetap, maka Q itu kita sebut sebagai tetapan keseimbangan, K. Jadi kalau kita gambarkan grafik tadi juga, Q sebagai fungsi waktu, maka awalnya akan berubah, akan berubah-ubah sampai suatu saat Q-nya itu akan tetap, yang disebut sebagai tetapan keseimbangan dengan memasukkan persamaan yang tadi itu, yang kita sebut sebagai tetapan keseimbangan. Nah, kalau kita berbicara di sistem larutan, maka biasanya adalah kita katakan K-nya itu adalah Kc. C itu concentration. Jadi kalau kita kita ukur K-nya itu untuk sistem larutan ya, biasanya yang paling mudah adalah untuk mengukur dengan sistem larutan, maka K-nya itu adalah Kc. Konsentrasi di mana tadi yang kurung kotak itu kita ganti dengan yang namanya konsentrasi zat terlarutnya ya. Konsentrasi zat terlarutnya. Oke. Nah, tadi bahwa K ini akan selalu tetap pada kondisi yang sama dengan variabel yang sama, yaitu temperatur. Jika temperaturnya itu berubah, maka K-nya juga akan berubah. Makanya kita harus membandingkan K itu pada temperatur yang sama. Kalau K-nya berubah pada temperatur berbeda, kalau K-nya diukur pada temperatur yang berbeda, maka nilainya akan berbeda juga, seperti itu. Misalkan saya punya tadi K untuk misalkan untuk untuk reaksi amonia, pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen tadi, itu kita ukur pada suhu 500 dengan 700 pasti nilainya akan berbeda. Ya. Maka K itu harus, supaya kita bisa memperbandingkan secara setara gitu ya, itu maka K itu harus kita ukur pada temperatur yang sama. Nah, tapi nanti juga ada pengaruh temperatur untuk K-nya itu bagaimana, kita akan bahas juga di bab termodinamika beberapa pertemuan lagi seperti itu. Dia akan berubah secara jadi sama juga kalau misalkan kita ingin produknya lebih banyak, berapa suhunya? Apakah lebih baik di suhu tinggi atau suhu rendah gitu kan? Karena belum tentu pada suhu tinggi itu produk yang dibentuk juga lebih disukai gitu kan. Bisa jadi justru malah lebih disukai pada suhu lebih rendah seperti itu. Ada parameter-parameter termodinamika yang akan kita pertimbangkan juga di situ. Oke. Nah, namanya itu bersifat spesifik untuk reaksi tertentu saja, ya. Nilainya akan sama untuk reaksi yang sama, ya. Dan ini berupa angka.
Ini contohnya. Oke, kalau kita mengalihkan persamaan kimia dengan konstanta, misalkan di 2 kali lipatkan, di 3 kali lipatkan, maka kita harus pangkatkan nilai K-nya. Nanti juga ada contohnya sepertinya ya. Nah, ini juga yang menjadi diskusi di yang agak expert juga. Apakah mungkin reaksi itu koefisien stoichiometrik itu berupa bilangan pecahan atau bilangan asli gitu kan. Kan sejauh ini kan bilangan bulat 1, 2, 3. Tapi mungkin di SMA juga pernah dikatakan itu ada reaksi setengah H2 tambah O gitu, 2H2 tambah setengah oksigen jadi H2O gitu kan. Itu apakah boleh seperti itu gitu kan. Ya itu juga masih perdebatan hangat lah di dunia akademik sini. Tapi saya rasa asal kita menuliskannya konsisten, kita harus selalu konsisten sampai ke akhirnya. Kemudian kalau reaksinya itu kita balik, tadi kan saya sudah katakan bahwa kalau di reaksi keseimbangan itu sebetulnya produk dan reaktan itu bisa dibolak-balik ya. Kita bisa jadi produk, kita bisa jadi reaktan. Karena kita bisa mulai dari produk dulu, kita bisa mulai dari reaktan. Asalkan notasinya itu adalah konsisten ya. Notasi kita adalah konsisten. Kalau tidak konsisten, maka kita tidak bisa menuliskan seperti itu. Nah, kalau reaksi itu dibalik, nanti kita menuliskan notasi produk menjadi reaktan, maka kita harus jadikan tetapan keseimbangan yang lama itu menjadi penyebutnya atau inversnya. Kalau kita tambahkan reaksi, maka nilainya itu K-nya itu dikalikan ya. Dikalikan K1 dikalikan K2. Ini memang teoretik mungkin saudara ngawang nggak ya, membayangkannya susah nggak ya? Tapi saya rasa nanti juga ada contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita punya reaksi seperti ini pada suhu sekian, ada suhunya? Oh, nggak ada. Ya, pada suhu tertentu, berapa Kc-nya untuk reaksi yang di bawah ini? Yaitu kita kan pertama notasinya adalah notasi seperti ini ya. Kita harus konsisten dengan notasinya. Kalau notasi kita balik, maka yang terjadi adalah kita akan 1/nya, berarti 1/500, berarti berapa? 0,002. Kalau reaksi itu kita setengahkan atau kita bagi 2, kita kalikan setengah. Kalau bagi 2 kan dikalikan setengah. Maka Kc-nya adalah 500 pangkat setengah ya. Ini karena reaksi yang kedua itu dipangkatkan. Dikalikan ya. Apa ini? Akar 500 ya. Itu 20 lah kira-kira, benar nggak ya? Pokoknya mungkin 19, sekian gitu kan. Kalau kita kita hitung angkanya di sini. Kemudian nah, kalau kita pakai konsentrasi kan satuannya adalah molar ya biasanya. Nah, ini yang sebetulnya lagi-lagi mungkin saya skip tadi. Sebenarnya gini. Tetapan keseimbangan itu secara prinsipal tidak punya satuan. Ya. Secara prinsipal itu tidak punya satuan sebetulnya. Tapi saat ini saudara pelajari saja dulu bahwa yang namanya tetapan keseimbangan itu satuannya akan menyesuaikan dengan satuan dari reaksinya. Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan ini kita mencari Kc-nya, 500 ini satuannya apa? Kita hitung aja, molar pangkat 3 dikalikan molar, berarti molar pangkat 4 kan? Misalkan yang di atas ini. Atau yang ini, yang reaksi N2 ini, N2, 3H2 ini. Berarti kan K-nya itu adalah molar kuadrat dibagi molar pangkat 4 ya. Berarti ini satuan Kc untuk ini adalah molar pangkat -2 seperti itu. Walaupun nanti sebetulnya yang namanya konsentrasi, yang namanya K itu tidak boleh punya satuan.
Dan yang ada juga mungkin pertanyaan, mungkin saudara kalau kritis pertanyaannya adalah, kenapa kalau satuannya dipakainya molar, bukan molal, bukan fraksi mol atau apa? Itu juga ada pertimbangannya, bukan pertimbangan sebenarnya, ada filosofi fisiknya sebenarnya, ada secara kimia. Tapi saat ini mungkin terima saja dulu bahwa konsentrasi itu lebih baik dipakai satuannya adalah molar dulu, ya. Bukan molal, bukan fraksi mol atau yang satuan aneh-aneh yang lainnya. Kita bisa pakai satuan molar dulu ya. Sehingga kalau kita hitung tetapan keseimbangan ini satuannya adalah menyesuaikan dengan reaksinya. Kalau dipangkatkan 2 ya otomatis satuannya juga pangkat jadi sepermolar yang kedua ini. Yang pertama ini malah jadi ini kan molar kuadrat kan satuannya. Yang reaksi kedua ini berarti satuannya adalah 1 per molar gitu kan. Gitu. Nah, kalau gas maka mirip sebetulnya konsentrasi ini kurung kotak ini akan diubah menjadi satuan tekanan dalam satuan atmosfer. Lagi-lagi kenapa harus satuannya atmosfer, bukan bar, bukan bukan Pascal mungkin atau yang lainnya ya, atau satuan aneh-aneh yang lainnya. Ya ini juga ada bukan pertimbangan sebenarnya, ada filosofinya secara fisik, secara kimia fisik ya, kenapa harus pakai satuan atmosfer seperti itu. Ini nanti kalau saudara belajar lebih lanjut lah saya rasa. Tapi saya rasa untuk kimia fisik dasar ini, saya rasa nggak akan sampai ke situ ya, seperti itu. Jadi kalau untuk gas berbentuk kalau untuk keseimbangan yang untuk melibatkan gas, maka konsentrasinya akan berubah menjadi tekanan, satuan tekanan. Tekanan adalah 1 atmosfer. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan antara Kc dengan Kp? Nilai Kc, tetapan keseimbangan untuk diekspresikan dalam satuan larutan, satuan molar ya, dan hubungan dengan Kp dalam satuan tekanan. Nah, gimana seperti itu mengubahnya? Asumsikan kita pakai gas ideal ya. PV sama dengan nRT, ini gas ideal. Maka tekanan itu kan sama dengan atau konsentrasi kan sama dengan P per RT ya. Konsentrasi itu mol per volume. Nah, kita juga sebetulnya bisa mengungkapkan konsentrasi gas tadi yang sudah saya katakan adalah mol gasnya per volume dari sistemnya atau volume dari wadahnya ya, volume dari ruangannya. Diubah seperti ini dan kita bisa substitusikan ke bagian tadi, kita masukkan sebagai konsentrasi, maka kita bisa masukkan suatu variabel di sini delta N, gas produk dan gas di reaktan, selisihnya. Kemudian dengan R-nya gas ideal, tetapan gas ideal, maka kita bisa hitung bahwa yang namanya Kp itulah Kc dikalikan RT kali delta N. Delta N itu selisih antara gas di produk dengan gas di reaktan ya. Sini selisih. Jadi kalau misalkan jumlah gasnya di produk itu sama dengan di reaktan, maka delta N-nya 0 ya, sehingga RT-nya pangkat 0, nilainya 1. Ya, sehingga Kp sama dengan Kc. Seperti itu. Nah, ini kalau ada yang tanya lagi, kalau reaksinya melibatkan larutan dengan gas pada satu waktu gimana sebaiknya? Nah, itu saya nggak tahu apakah dibahas, tapi gini, prinsipnya adalah kalau ada reaksi gabungan antara gas dengan larutan, misalkan apalah nanti mungkin ada ya reaksi reaksi mencampur tiba-tiba jadi gas gitu ya, campuran di dalam larutan tiba-tiba jadi gas terus keseimbangan. Itu prinsipnya bagaimana? Nah, kalau prinsipnya seperti itu, maka tidak ada konsep Kp dengan konsep Kc lagi. Tetapi hanya ada konsep K saja. Kalau ada konsep K saja, maka
gasnya itu harus diekspresikan dalam satuan tekanan atmosfer dan larutannya atau zat terlarutnya itu diekspresikan dalam bentuk konsentrasi dalam satuan molar. Jadi ada konsep Kc atau konsep Kp lagi untuk reaksi yang melibatkan gas dan larutan pada satu waktu. Seperti itu. Itu memang agak tricky lah menurut saya, ya. Tapi itu benar, itu konsep secara kimia fisik betul, di mana kalau kita punya gas, itu seharusnya ekspresinya adalah dalam satuan atmosfer. Sementara kalau dalam satuan kalau larutan itu adalah satuan molar, ya. Sehingga kalau kita gabungkan, misalkan ada reaksi yang melibatkan gas dan larutan dalam satu waktu, maka konsepnya bukan konsep Kc atau konsep Kp lagi, tapi hanya ada konsep K, di mana gasnya itu adalah harus diekspresikan dalam satuan tekanan, larutannya harus diekspresikan dalam satuan konsentrasi. Itu kira-kira seperti itu. Oke, terakhir ya, ini bab terakhir. Jadi tadi yang sebenarnya saya katakan ya, kalau ada campuran antara gas dengan larutan mungkin ya, atau tidak ya. Ini apa ya? Keseimbangan yang melibatkan fasa heterogen. Fasa heterogen itu fasa yang berbeda. Misalkan ada padatan dengan cairan. Padatan dengan cairan. Atau gas dengan padatan misalkan. Seperti itu. Nah, melibatkan berbeda fasa, berbeda bentuk ya, berbeda keadaan. Kalau, ini dia tadi yang saya sebenarnya sudah katakan. Kalau kita punya larutan, maka kita harus menulis konsentrasi dalam satuan molar, mol per liter. Nah, ini sebenarnya kurang tepat menurut saya. Kalau kita pakai gas, itu sebaiknya bukan mol per liter, tapi atmosfer. Jadi, gas itu tidak bisa dikatakan dalam konsentrasi molar. Nanti kita lihat apakah ada contohnya seperti ini enggak ya. Ini sebenarnya bukan mol, tapi sebaiknya adalah atmosfer ya. Ini juga lagi-lagi ini mungkin saya nggak tahu lah apakah ini saya ngajarin yang sesuatu yang tidak tepat atau tidak ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, tapi kalau ya enggak gini, kalau misalkan ada fasanya antara cairan dengan gas misalkan, itu sebaiknya gasnya dengan atmosfer. Kalau solusinya larutan tetap dalam satuan molar. Tapi kalau gas dengan padatan misalkan atau gas dengan cairan murni itu kita bolehlah pakai molar mungkin ya, kita lihat dulu. Nah, reaksi ini, oke, ini masih reaksi yang cukup mudah. Berarti kalau kita punya reaksi semacam ini, kita nggak memasukkan nilai konsentrasi AgCl-nya atau konsentrasi zat padatnya. Kenapa kita nggak memasukkan konsentrasi zat padatnya? Karena kalau kita hitung konsentrasi ya dalam tanda kutip ya, zat padatnya, konsentrasi zat padatnya, itu selalu tetap. Anggap aja kalau kita hitung konsentrasi zat padat itu kan misalkan AgCl itu massa jenisnya berapa gitu kan. Kita bagi jumlah molnya, kita kan dapat konsentrasi ya. Nah, konsentrasinya kan selalu tetap gitu loh. Jadi kita nggak perlu memasukkan variabel konsentrasi si zat zat murninya, zat padatannya seperti itu. Jadi kalau kita perlu mencari konsentrasi yang kita perlu cari hanya konsentrasi dari fasa aqueous-nya ini, fasa zat terlarutnya. Jadi K-nya atau Q-nya itu adalah 1 per konsentrasi Ag+ dikalikan Cl-. Seperti ini. Kemudian kalau melibatkan ini ada liquidnya, maka konsentrasi liquidnya, konsentrasi zat murninya itu tidak dimasukkan ke dalam persamaan
aksi massanya, persamaan quotient-nya itu persamaan tetapan keseimbangannya. Yaitu konsentrasi H3O+ dikalikan konsentrasi H2PO4 ini harusnya ada plus minusnya ya di atasnya ini ya. Dibagi konsentrasi H3PO4 seperti itu.